Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelemahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah hatiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Selamat malam semuanya, selamat hari Rabu. Terpuji nama Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk lebih dalam lagi mempelajari firman Tuhan. Di Renungan Tengah Minggu ini, di minggu kedua bulan Juli. Nama saya Amy, saya diberi privilege untuk sharing hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk malam Rabu ini, kami diberi kesempatan untuk mempelajari dan untuk mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu, biarlah
perkataan yang keluar dari mulut hamba adalah kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah orang-orang yang mendengar malam hari ini ya Bapa. Biarlah ditambah-tambahkan lagi pengetahuan kami tentang firman-Mu. Biarlah pengetahuan yang kami miliki bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Dan pada akhirnya nama-Mu lah yang dimuliakan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi tema gereja kita bulan ini adalah gereja yang kuat dan penuh kuasa. Minggu lalu Om Simon sudah sharing caranya untuk menjadi gereja yang kuat dan penuh kuasa. Kita harus meninggalkan kekhawatiran dan fokus hanya kepada kerajaan Allah dan kebenaran firman Tuhan. Apa yang terlintas di pikiran jemaat sekalian ketika mendengar kata kuasa? Yang terlintas di pikiran saya pribadi adalah orang yang besar, orang yang kuat, orang yang perkasa, dan mampu melakukan banyak hal. Hal lain yang terlintas di pikiran saya, orangnya tinggi. Nggak harus physically tinggi, bisa aja orang-orang jabatan tinggi, contohnya orang-orang di pemerintahan, orang-orang yang punya kuasa untuk memerintah, berwibawa, tinggi, besar. Jadi saat saya mendengar kata kuat dan penuh kuasa, hal-hal itulah yang terlintas di pikiran saya. Kita semua percaya Allah kita adalah Allah yang besar dan penuh kuasa. Salah satu Mazmur Daud menjelaskan, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Mazmur 147 ayat 5. Kuat dan berkuasa adalah salah satu karakteristik Allah. Kita punya Allah yang kuat dan berkuasa di sisi kita. Tentu sebagai gereja Tuhan, kita mau dong jadi seperti Allah kita pun mau jadi kuat dan penuh kuasa, supaya kita bisa menjalani kehidupan ini, menjalani tantangan-tantangan sehari-hari, kita bisa melewatinya. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang kuat dan penuh kuasa? Hari ini, saya mau sharing tentang kerendahan hati. Lah, kok kerendahan hati? Mungkin jemaat sekalian bingung ya. Saya baru saja mendeskripsikan kuat dan penuh kuasa itu orang yang besar, orang yang tinggi, orang yang di atas orang lain. Apa hubungannya dengan kerendahan hati? Mari kita belajar sama-sama. Tidak mudah untuk hidup di dunia ini ya. Banyak pencobaan, banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah di kehidupan kita. Cara supaya kita bisa menjadi pemenang di kehidupan ini, yaitu dengan berserah kepada Allah kita yang kuat dan berkuasa. Banyak contoh di Alkitab tentang orang-orang pilihan Tuhan yang karena penyertaan Tuhan menang dalam pencobaan-pencobaan mereka. Di Tawarik 1 ayat 9, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Di Yosua 23 ayat yang ke-9, Yosua mengingatkan bangsa-bangsa Israel bagaimana kuasa dan penyertaan Tuhan menyertai mereka sampai ke tanah perjanjian. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini, seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Betapa luar biasa Tuhan kita. Nah, disitulah kuncinya. Terkadang, sebagai umat Tuhan yang diberkati, kita lupa kita berkuasa bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita berkuasa karena kita punya Allah yang berkuasa. Dan bagaimana sih caranya supaya kita bisa supaya kita bisa menggunakan kuasa Allah dengan cara yang benar untuk melakukan rencananya dalam kehidupan kita. Caranya itu kita harus berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, supaya kita bisa berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita memerlukan kerendahan hati. 1 Petrus pasal 5 ayat ke-6 berkata, karena itulah rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kuncinya di situ, lihat. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi malam ini saya mau ingatkan, kadang-kadang itu kita pikir, oh ya Tuhan, aku bisa menjalani ini, aku bisa menjalani kehidupan. Tapi mari kita ingat kembali bahwa kekuatan itu bukan kekuatan kita loh.
Kekuatan itu asalnya daripada Tuhan. Dan untuk mengakses kekuatan itu supaya kita bisa lebih percaya diri, kita bisa menggunakan kekuatan itu untuk menjalani kehidupan sehari-hari, kita harus berserah, menunduk kepada Tuhan. Kita harus merendahkan diri kita kepada Tuhan. Saya mau mengingatkan kita semua salah satu cerita Tuhan Yesus yang mengingatkan saya untuk rendah hati. Mari kita sama-sama baca Matius 18 ayat 1-5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Beberapa ajaran Tuhan Yesus itu termasuk unik ya. Yesus terkadang mengajarkan hal-hal yang berbeda dengan pandangan duniawi. Ya contohnya ajaran ini. Menurut pandangan saya pribadi, kalau saya mau jadi orang yang kuat dan berkuasa, saya mau jadi orang yang terbesar, saya harus stand out. Saya harus jadi di jabatan yang paling tinggi. Saya harus jadi the go-to person. Saya semuanya tentang saya. Tapi ternyata Tuhan Yesus bilang di Alkitab, bukan begitu loh caranya. Kadang-kadang Tuhan tidak melihat kita dari jabatan kita. Tuhan tidak melihat kita seberapa tinggi, seberapa pintar, seberapa physically kuat kita. Tuhan hanya mau orang yang berserah dan merendahkan hati kepada Dia. Betapa interestingnya ajaran Tuhan. Lalu yang saya mau sharing selanjutnya adalah karakter si anak-anak ini. Kenapa ya Tuhan Yesus menggunakan anak-anak sebagai contoh? Saya coba mikir waktu saya lagi siapin ini, dan saya punya 2 poin. Kenapa Tuhan Yesus mungkin pilih karakter anak-anak sebagai contoh untuk mengingatkan saya dan kita semua untuk jadi rendah hati? Poin yang pertama, anak-anak itu selalu ingin belajar. Waktu saya masih kecil, saya itu curious, pengen tahu, pengen cepet-cepet gede, pengen tahu banyak hal, pengen tahu ini, pengen tahu itu. Saya tekun belajar gitu, saya mau tahu, saya haus akan pengetahuan. Tapi saya sadar sekarang saya bertambah tua, saya jadi tambah malas. Karena kadang-kadang saya pikir, udah tahu. Kalau saya orang ngasih nasihat, iya ya udah tahu, saya udah melewati hal itu. Tapi sepertinya kenapa Tuhan Yesus gunakan anak-anak di cerita ini? Sepertinya Tuhan Yesus itu mau ingatkan, kita ini masih anak-anak Tuhan. Jadi janganlah kita lupa akan excitement kita untuk tahu lebih dalam lagi tentang Tuhan. Keinginan untuk selalu belajar tentang Tuhan memerlukan kerendahan hati. Kalau misalnya saudara sekalian, kalau saya merasa pintar, saya nggak butuh tuh belajar. Tapi anak-anak, karakter anak-anak yang innocent, yang lugu, mereka tidak seperti itu. Mereka itu excited untuk belajar, mereka itu senang, mereka mau tahu hal baru. Dan kalau saudara-saudara sekalian pikir mungkin, saya udah lama jadi orang Kristen, saya udah bertahun-tahun di gereja, firmannya juga sama, itu lagi tentang kerajaan Allah, tentang fokus kepada Tuhan, tentang kerendahan hati lagi, udah tahu lah. Tapi kadang-kadang disitulah dimana kita harus mempraktikkan postur kerendahan hati itu. Dan ini berlaku buat saya juga ya, karena kadang-kadang
seperti contohnya sekarang gitu, saya dikasih kesempatan, puji Tuhan sekali, dikasih kesempatan buat mengisi renungan tengah minggu. Saya merasa sangat honor. Menurut saya saya masih tergolong muda, Tuhan kasih kesempatan. Kadang-kadang kalau saya nggak berjaga-jaga, saya pikir, oh ya, aku memang dipilih Tuhan, aku lebih pintar, udahlah aku nggak usah belajar lagi. Nah, Tuhan itu ingatkan saya seperti itu. Kadang-kadang kita harus selalu ingat untuk menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bisa lihat hati kita. Mungkin bisa pura-pura depan orang, oh iya puji Tuhan, tapi kan belum tentu. Postur sebagai anak kecil itu, kita sebagai anak kecil di hadapan Tuhan itu penting. Karena itu menunjukkan kerendahan hati kita. Lalu poin yang kedua, yang saya catat di sini, anak-anak itu tidak merasa mereka lebih baik dari gurunya. Seperti mirip-mirip seperti yang saya bilang, tapi kadang-kadang kita pikir kita lebih tahu dari Tuhan. Kita ini termasuk saya juga sama lah, kadang-kadang Tuhan ngapain sih saya harus melakukan hal ini, itu kenapa sih saya harus surfing di gereja? Udah tahu saya sibuk, emang Tuhan gak tahu seberapa sibuk saya? Kadang-kadang kita menempatkan diri kita sendiri di posisi yang paling tahu. Nah, anak-anak yang innocent ini, yang punya kerendahan hati, mereka gak seperti itu. Jadi kadang-kadang saya harus ingatkan, oh ya, hidup ini bukan tentang saya, Tuhan lebih tahu banyak tentang saya. Tuhan lebih tahu, ini bukan tentang saya. Dan kadang-kadang kita bilang, Tuhan mana tahu. Misalnya kita dipanggil untuk melakukan sesuatu hal yang benar, kita dipanggil untuk jujur, kita punya bisnis, kita harus jujur, tapi kita nggak mau, karena kalau kita nggak jujur kita bisa lebih banyak dapat profit kan. Terus kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan mana tahu, Tuhan kan nggak pay bills, Tuhan nggak bayar mortgage. Tapi kadang-kadang disitulah triknya. Setelah bertahun-tahun kita jadi terbiasa, karena Allah itu kan gak berubah. Allah itu selalu kuat, selalu berkuasa. Dan Allah selalu mau bantu kita melalui hal-hal yang susah. Kadang-kadang kita jadi terbiasa, kita jadi keenakan. Kita jadi lupa kalau berkat yang kita dapat itu karena Tuhan. Jadi penting untuk kita bisa punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tadi beberapa menit yang lalu saya sharing Yosua 23 ayat 9. Saya mau bacakan beberapa ayat setelahnya ya. Perhatikan baik-baik. Ayat 9. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini, seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ayat 11. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Kadang kita mau ayat 9 sama ayat 10 aja ya. Kita maunya fokusnya, oh ya, Tuhan, God will come through. Tuhan akan jadi kuat dan penuh kuasa. Tapi jangan lupa ayat 11 juga. Kita harus bertekun mengasihi Tuhan Allah kita. Kita harus punya kerendahan hati. Kita harus continue selalu haus akan Tuhan, mau berada bersama Tuhan. Kita harus bertekun untuk mengasihi Tuhan. Tuhan yang bekerja, Dia yang menghalau bangsa-bangsa besar yang kuat di hadapan kita. Tapi kita juga punya tugas, ayat 11 ini. Mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang 100% tanpa tapi. Jadi sharing aku hari ini hampir lanjutan dari yang Om Simon bilang minggu lalu ya. Kita harus fokus sama Tuhan dan kita harus punya kerendahan hati. Kenapa? Karena dengan cara itulah kita bisa berserah kepenuhnya kepada Tuhan. Semoga sharing yang barusan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat berkat dan penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami pelajari malam hari ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi benih
dan akan tumbuh dan akan berbuah ya Bapa. Berkati gerejamu ya Tuhan malam hari ini, dan berkati kami semua di sepanjang minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah